Telah meninggal dunia Bapak Jalil alias Pak RT pada hari ini pukul 6 pagi di kediamannya. Dan jenazah akan dimakamkan di pemakaman terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT meninggal. RT, lu kenapa RT? Innalillahi. RT, bangun ini gua RT, lu kenapa sih lu tega ninggalin gua RT? Udah dong Pak, dia sahabat gua ya. Iya, Pak juga tahu Pak. Baru minggu kemarin gua ngobrol sama dia ya. Ya namanya juga umur Pak, ada yang tahu. Pantesan lu udah seminggu gak kelihatan Taunya lu meninggal RT. Gua tahu lu semalam datang ke mimpi gua Ternyata lu mau pamit sama gua RT. Ada kali seminggu ke belakang tuh saya ketemu dia. Iya itu, saya juga ketemu Pak Ustadz. Iya, naik sepeda kan. Iya, orang saya habis dari warung itu. Kalau saya jarang banget ketemu dia. Iya, Pak Alek kan di pasar terus. Iya kali ya. Enggak, yang bingung kok sama sekali nggak ada yang mau bantu gitu loh. Nah itu Pak Badot, kok bisa sampai nggak ada yang tahu ya? Iya benar. Parah kan ya? Emang gimana tadinya sih Bang Topan? Iya Bang, emang dia punya penyakit apa sih? Justru itu, gue juga nggak tahu dia punya penyakit apa. Lah lu gimana sih? Terus itu meninggalnya kenapa? Nah itu, katanya sih cuma masuk angin biasa. Alah Bang, masa masuk angin doang sih Jadi takut gua, mana gua sering masuk angin. Justru gue juga bingung. Emang lu kata siapa dia meninggal karena masuk angin Bang? Yang punya kontrakannya kan datang ke sini ngasih tahu gua. Lah, emang dia ngontrak? Nah, gue juga baru tahu tadi kalau dia ngontrak. Maksudnya gimana sih Bang? Gini. Si Dewi kan ngomongnya sama gua kalau si Babe itu pulang kampung. Ada urusan keluarga katanya. Ternyata dia bohong. Taunya dia ngontrak di kampung sebelah. Makanya gua kaget. Terus yang punya kontrakannya tadi ke sini? Iya, ke sini dia tadi ngasih tahu kalau si Babe meninggal. Ya gua kaget anjir. Oh, iya. Terus dia tahu dari mana kalau Pak RT itu meninggalnya karena masuk angin? Gini ceritanya. Iya, coba ceritain. Katanya sih ya, malam itu si Babe masuk angin. Terus dia nyari orang buat minta tolong kerikin badannya. Tapi malam itu gak ada orang sama sekali. Aduh, gak ada orang apa ini sama sekali. Gua mau minta kerikin, panas dingin gua masuk angin kayaknya di gua. Mau minta kerikin sama siapa ini? Ada sih katanya tetangganya, tapi dia gak mau kerikin si Babe. Ya namanya juga belum begitu kenal kali ya. Males atau gimana kali, orang juga gak ngerti deh pokoknya. Assalamualaikum. Permisi Pak. Yo, waalaikumsalam. Sebentar. Pak, lagi sibuk nggak Pak? Enggak. Kenapa Pak? Pak, saya mau minta tolong. Tadinya saya mau minta kerikin badan saya. Waduh. Pak, saya juga lagi masuk angin. Boro-boro ngerikin sampean. Aduh. Ya nggak apa-apa deh kalau gitu. Kalau nggak bisa mah. Iya Pak. Maaf ya Pak ya. Oh iya nggak apa-apa Pak kalau nggak bisa. Tapi di sini ada nggak orang yang suka ngerikin gitu, panggilan gitu? Oh ada sih, tapi agak jauh Pak. Itu juga harus dijemput biasanya. Dia sekalian pijat soalnya. Oh alah, dijemput ya? Iya Pak. Itu juga harus bayar Pak. Iya tahu. Ya udah deh kalau gitu Pak. Maaf ya saya ganggu. Oh iya Pak, ya nggak apa-apa. Alah, ada-ada aja lagi nih badan. Padahal baru telat makan berapa jam doang juga. Mau minta bantuan sama siapa gua? Di sono sih enak gua. Biasanya juga si Rungkat yang ngerikin gua. Apa iya gua ke rumah si Rungkat aja ya? Tapi udah malam atuh. Jang. Sebentar Jang, berhenti Jang. Iya kenapa Pak? Boleh minta tolong kerikin badan saya nggak Jang? Waduh, saya lagi buru-buru Pak. Maaf ya, udah ditungguin soalnya. Ya udah deh. Maaf ya. Iya ya Pak.
Gua ngerik sendiri dulu deh kalau gitu ah. Terus akhirnya dia ngerik sendiri bang. Ya, katanya sih gitu. Kasihan juga ya Pak RT. Terus itu meninggalnya malam itu juga bang? Enggak lah. Nggak ada yang tahu meninggalnya pas kapan. Maksudnya? Orang dia ditemuin badannya udah busuk begitu. Oh iya juga ya. Terus siapa yang nemuin dia? Tetangganya itu yang sebelahnya. Jadi seminggu setelah si Babeh minta tolong kerikin ke dia, nah dia nggak ngeliat-ngeliat si Babeh lagi. Dia pikir si Babeh lagi pergi keluar katanya. Tapi pas suatu malam dia nyium bau bangke dari arah kontrakan si Babeh. Waduh. Di situ tuh dia mulai curiga katanya. Kok bau bangkainya makin nyengat gitu. Malah dia pikir tadinya itu bangkai tikus. Pas dia deketin ternyata bener baunya dari arah kontrakan. Terus baunya juga beda kan. Makanya dia langsung lapor pemilik kontrakannya. Udah deh, mereka dobrak pintunya, terus nemuin si Babeh udah dalam kondisi nggak bernyawa. Malah udah mau busuk lagi. Ya, Dewi, gua mau minta izin buka kainnya ya. Gua pengen lihat si RT buat terakhir kalinya sebelum si RT dikubur. Iya ya Pak. Ya Allah Teh. Ya udah, buka aja Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Teh. Kok lu bisa jadi begini sih Teh? Sebenarnya lu sakit apa Teh? Gak mungkin lu cuma masuk angin Teh. RT. Udah Pak, tutup lagi Pak. Iya. Itu siapa? Pak Haji udah datang. Pak Haji datang. Pak Haji datang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Maaf ya Pan, tadi Pak Haji ada urusan sedikit. Ya Pak Haji, nggak apa-apa. Tapi bisa langsung dimandiin sekarang kan Pak Haji? Bisa. Udah disiapin peralatan mandinya. Udah Pak Haji. Oh, ya udah kalau gitu ayo. Ayo Pak Haji. Dia meninggal kenapa, Pan? Masuk angin Pak Haji. Masuk angin? Iya Pak. Oh, iya. Rasanya nggak mungkin kalau cuma masuk angin. La ilaha illallah. 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 Teh, mudah-mudahan amal ibadah lu diterima di sisinya Teh. Jujur, gua kehilangan banget Teh. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Cuma lu temen gua yang bisa ngertiin kondisi gua. Karena nasib kita sama-sama susah Teh. Sekarang lu udah tenang, lu udah gak perlu nyari duit buat makan sehari-hari. Karena gue juga tahu sebenarnya lu udah bosen hidup kayak gini terus. Mungkin Allah ngasih jalan yang terbaik sama lu Teh. Ya udah, selamat jalan Teh. Gua gak bakal ngelupain lu. Lu juga jangan lupain gua ya Teh ya. Sesekali lu datang ke mimpi gua ya Teh. Yuk, duluan. Assalamualaikum. Iya. Ini maaf ya Bang Topan, tapi banyak banget tahu yang ngomong kalau Pak RT tuh meninggalnya kayak bukan masuk angin biasa, malah kayak orang dianiaya gitu. Lu ngomong apaan sih? Anu Pak Rungkat. Udah. Orang udah meninggal bukannya didoain malah diomongin. Tahu? Maaf Pak Rungkat, Yot, bukannya ngomongin, tapi tadi saya dengernya begitu. Emang siapa yang ngomong, Dot? Ya ada sih, tadi saya dengar selintingan doang. Siapa yang ngomongnya? Bilang sama gua, ha? Enggak kok Pak Rungkat. Maaf Pak Rungkat. Nggak usah dengerin orang-orang, Dot. Biarin aja mau pada ngomong apa kek, terserah. Iya Pak Rungkat, maaf Pak Rungkat. Udahlah. Ayo Yat, mau balik kagak lu? Ayo deh. Ya udah, Pan, gua balik duluan gak apa-apa ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak Rungkat. Ntar gua kalau ada waktu ngaji kok di sini gantian. Kalau malam ini gua nggak bisa Pan, lagi nggak enak badan. Iya nggak apa-apa Pak Rungkat. Ya udah ayo Yat. Iya, Dot. Nah, gua balik duluan ya.
Iya, iya, iya. Hati-hati ya. Yot. Mau balik juga, Nak? Ya, kok balik sih? Kita lagi ada tugas kuliah, Bang. Oh, emang lu berdua masih kuliah? Ya Ya masih masih lah. lah, Bang. Kok nggak pernah lihat gue berangkatnya? Yo, emang harus ngomong sama lu kalau gue berangkat. Ya habis lu kelihatannya di rumah terus. Kan kita juga nggak tiap hari, Bang, kuliah. Kita ngambilnya cuma 2 kali dalam seminggu. Oh, pantes. Ya udah kalau mau pulang mah. Iya dah ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, aman. Gue juga mau keluar ini. Mau ngapain lu? Itu, gue mau minta fotokopi KTP. Ada warga yang baru pindah katanya. Tapi belum lapor sama gue. Oh. Ya udah bareng aja. Enggak, duluan aja. Gue ada sepeda kok. Oh, ya udah ya udah. Ya udah kalau gitu gue cabut ya. Iya, Gi. Makasih ya. Iya, Iya, sama-sama, sama-sama. Ayo, Nak. Yuk. Dewi. Kenapa, Pan? Anu, saya mau keluar dulu ya sebentar. Jangan dong, Pan. Aku takut sendirian di rumah. Sebentar doang kok. Nggak lama, cuma mau minta fotokopi KTP. Nggak bisa besok aja, Pan. Justru besok saya nggak bisa, ada urusan lain. Kenapa sih? Manja banget. Tapi, Pan, Udah lah, kamu takut apa sih? rumah kita kan baru ada yang meninggal, Pan. Masa kamu tega sih ninggalin aku sendirian? Astagfirullah, kamu ya. Maksud kamu takut si Babe hidup lagi gitu, nyamperin kamu, ha? Dewi, itu tahayul. Yang namanya orang meninggal mana bisa hidup lagi. Aku ikut aja deh, Pan, ya. Nggak usah, Dewi. Saya sebentar doang kok, langsung balik lagi, oke? Iya deh. Nah, gitu dong. Ya udah, saya mau ganti baju dulu. Ya udah ya. Jangan lama-lama ya, Pan. Iya, sebentar doang. Ya udah. Siapa? Pan? Topan? Siapa ya? Pan? Topan? Perasaan tadi ada yang ngetuk pintu. Pan? Topan? Pan bisa mengucapkan bercanda deh, Pan. Topan? Tapi nggak ada siapa-siapa. Pasti ada orang yang iseng mau ngerjain aku. Punya. Dewi? Iya, Pan.
Ini kenapa lampu pada mati semua, Wi? Aku juga nggak tahu, Pan. Tadi lampunya kedip-kedip sendiri, terus mati. Hah? Kedip? Iya, Pan. Kedip gimana? Konslet maksudnya? Aku nggak tahu, Pan. Ada-ada aja. Ya udah, kamu tenang dulu. Iya, Pan. Kayaknya ada yang iseng deh, Pan. Iseng gimana sih, Wi? Kamu suka mikir yang aneh-aneh deh. Masalahnya, kalau nggak ada yang isengin aku, terus kenapa itu lampu bisa kedip-kedip sendiri, Pan? Mati lampu atau apa, Pan? Kamu cek deh. Enggak, Wi. Di tempat lain tadi nggak ada yang mati lampu. Mungkin ini cuma konslet aja kali. Atau kabelnya ada yang putus kali di atas. Lihat, Pan. Nah, ini hidup. Kok bisa ya? Kan aku bilang juga apa tadi? Kabelnya ada kendor ini pasti. Tapi... Udah. Mending kita istirahat dulu yuk. Udah sono, kamu tidur, Gi. Maaf, Pan. Boleh nggak aku tidur sama kamu dulu di sini? Aku takut, Pan. Kan lampunya udah nyala, Wi. Lagian aku juga udah di sini. Please, Pan. Ngertiin aku. Aku cuma mau kamu temenin aku di sini. Iya deh. Kamu penakut juga ya orangnya. Makasih, Pan. Ya udah sono, siapin buat tidurnya. Iya ya, Pan. Kayaknya nggak mungkin kalau lampu kedip-kedip tadi karena kabelnya ada yang putus. Aku yakin banget ini ada yang nggak beres. Jangan-jangan ini ulah hantunya Pak RT. Tapi nggak mungkin. Jangan sampai dia neror aku terus-terusan kayak gini. Aduh. Wih. Paham situ orang. Udah dibilangin berapa kali juga. Wih. Ngapain lagi sih Pak RT? Kan Dewi udah bilang berapa kali jangan dulu kesini. Maaf, Wi. Bapak cuma lagi kangen sama si Topan. Habis Bapak udah lama nggak ketemu sama dia. Iya, Dewi tahu. Tapi kan sesuai perjanjian, Pak. Si Topan tuh taunya Pak RT lagi pulang kampung. Kalau sekarang dia lihat Pak RT gimana? Iya, Wi. Maaf, Wi. Habis saya nggak punya siapa-siapa lagi selain dia. Walaupun dia anak angkat, tapi saya udah anggap dia kayak anak sendiri, Wi. Udahlah. Ntar juga ada waktunya, Pak. Sementara ini jangan dulu temuin dia, ya? Iya, Wi. Maksud saya cuma pengen lihat dari jauh. Dari sini aja udah cukup. Iya, tetap nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Emang dia lagi ngapain, Wi? Masih tidur. Tidur. Ya udah deh. Udahlah, ya. Nanti Dewi juga kabarin kalau udah saatnya. Iya Dewi. Salamin aja ya kalau gitu. Iya udah, nanti Dewi salamin. Ya udah sono pulang. Keburu orangnya keluar. Ya, Bapak juga mau sekalian ke rumah si Rungkat. Kangen sama dia juga. Udah lama nggak ketemu. Loh, jangan dong, Pak. Kenapa, Wi? Ya kalau anak Parungkat ngelihat Pak RT main keluar gimana? Si Peot. Ya iyalah. Dia kan temennya si Topan juga, Pak. Kalau dia bilang ke si Topan gimana, ayo? Waduh, segitunya ya, Wi. Pak RT gimana sih, Pak? Kan saya nyuruh Pak RT ngontrak biar semua orang di sini tahu kalau Pak RT lagi pulang kampung, bukan malah keluyuran kayak gini. Iya, Wi. Ya udah kalau gitu saya mau ke kontrakan lagi deh. Ya udah, Samar. Iya, Wi. Ya udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa bener dia dendam sama saya? Karena saya ngelarang dia main ke rumahnya sendiri. Rungkat. Iya, tunggu. Ada apa sih lu, Teh? Panik amat kayaknya. Tolongin gua, Kat. Tolongin kenapa, Teh? Gua bukan masuk angin, Kat. Maksudnya? Gua bukan masuk angin, Kat. Tapi... Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Teh. Ada. Ganggu gua tidur aja lu, Teh. Ya, semalam si RT datang ke mimpi gua, ya. Hah? Serius, Pak? Terus? Mimpinya kayak gimana?
Nggak tahu, pokoknya nggak jelas. Dia cuma bilang dia bukan masuk angin katanya. Hah? Beneran Pak? Iya, dia bilang begitu sama gua Yot. Waduh, maksudnya apa ya Pak? Justru itu. Dari tadi gua mikirin itu Yot. Jangan-jangan bener lagi yang dibilang si Dot kemarin. Yang katanya dia denger selintingan dari orang. Kalau si RT meninggalnya bukan karena masuk angin. Tapi itu kan cuma mimpi Pak. Ya kadang mimpi juga ada maksudnya Yot. Iya sih. Terus berarti Pak RT emang beneran datang ke rumah semalam? Ya bisa jadi. Waduh, kalau emang dia bukan masuk angin, ya terus meninggalnya kenapa Pak? Ya justru gue juga bingung. Yot, Parungkat. Robi, Parungkat, Yot. kenapa? Iya lu kenapa sih ngagetin aja? Maaf. Anu Parungkat, Yot. Emang bener katanya kalau Pak RT matinya nggak wajar. Lu kata siapa Bi? Tadi saya kan beli rokok ke warung Mang Endang. Dia ngomongnya begitu. Si Endang kenapa bisa ngomong begitu? Ya nggak tahu saya juga Pak. Saya kira Parungkat tahu, makanya saya kesini. Mending kita tanyain aja Pak sama Mang Endangnya. Ya udah ayo. Sembarangan aja si Endang nuduh. Tapi Parungkat bilangnya jangan dari saya, ya? Ya terus gue bilangnya apa? Orang lu yang ngasih tahu gua. Aduh, ntar saya lagi yang dikira cepu. Enggak udah. Lu nggak usah takut. Iya deh. Ya udah ya. Dang, Ya kan? beli apa kan? Bukan, gua kesini bukan mau beli. Lah terus, lu jangan sembarangan nuduh Dendang. Mulut lu mau gue olesin tai bebek, ha? Ya kenapa lu kan datang-datang marah? Maksud lu apa ngomong sama si Robi? Kalau si RT meninggalnya nggak wajar, ha? Oh itu. Maaf Mang Endang, saya cuma penasaran tadi, makanya saya nanya sama Parungkat. Ayo coba jelasin, dari mana lu sumbernya bisa ngomong begitu? Ya santai dulu atuh Kad, nggak usah pakai nada tinggi, kan bisa ngomongnya pelan-pelan. Ya udah. Lu giliran mau ngutang aja lu, bahasanya lemes banget lu. Ya udah maaf. Ngapa jadi ke utang sih? Ya lu datang marah-marah. Iya, baper lu. Udah duduk dulu, pegel gua. Iya. Gini Kad, gua juga nggak mungkin ngarang-ngarang cerita kalau bukan tahu dari orang mah. Emang lu tau dari siapa? Si Yusuf kemarin nganterin si Ajijah ke sini beli telur. Bini gue yang layanin. Gue ngobrol tuh sedikit sama si Yusuf. Dia bilang waktu dia mandiin jenazah si RT, dia nemuin sesuatu yang janggal Kad. Bukannya bapak ikut mandiin juga Pak? Ya iya, gue juga ikut mandiin Dang. Tapi gue nggak ngerasa ada yang aneh Ya emang lu ngerti kondisi mayat yang meninggalnya wajar sama nggak wajar? Ya enggak. Gue kan baru pertama kali ikut mandiin jenazah. Itu juga karena si RT sahabat gue. Kalau si Peot yang mati ya belum tentu. Paling gue kencingin mayatnya. Astaga, sungguh terlalu. Udah, ngapa pada bercanda sih? Lagi serius juga. Tahu, lu berdua sama aja lu Iya, maaf. Lanjut Dang. Jadi kata dia, badan si RT tuh warnanya aja udah beda kan. Kalau emang meninggalnya cuma karena masuk angin, nggak mungkin warnanya biru begitu, kayak orang digebukin. Ya itu kan busuk karena udah berhari-hari ketahuannya. Iya tahu, tapi beda kan katanya. Kalau busuk bukan begitu, dia kan lebih pengalaman dari kita. Iya sih. Terus. Baunya juga kan, katanya baunya beda, bukan bau busuk biasa. Bukan bau busuk gimana? Ya nggak tahu gue juga. Orang dia bilangnya begitu sama gue. Lagian ngapain sih dia bilang-bilang sama orang? Ya. Iya, kan tukang mandiin jenazah mah harus bisa jaga privasi. Nggak boleh buka aib jenazahnya. Ya tapi ada bagusnya juga sih Yusuf. Jadi tahu kan lu pada kalau ada yang janggal sama si RT? Aduh, terus gimana ya? Apa gua tanyain juga sama si Yusufnya? Udah boleh Pak, biar jelas lu tanyain aja langsung sama orangnya. Ya udah, ayo deh. Ayo, Parungkat. Ngomong-ngomong, si Yusuf di mana ya biasanya kalau jam segini? Di mana lagi kan? Paling juga di rumah Pak Haji, lagi curi perhatian sama si Ajijah. Iya bener Parungkat. Di situ dia mah tiap hari juga. Ya udah, ayo deh. Makasih Dang ya kalau gitu. Iya kan. Ya udah. Ya, sebelumnya maafin gua sama si Yusuf karena udah seojun. Tapi emang itu kenyataannya, Kad. Kan lu tahu sendiri, gua bukan sekali dua kali mandiin jenazah. Dari yang mati digigit monyet sampai monyetnya gua mandiin. Udah pernah gua cobain semua, Kad. Iya Pak Haji, saya paham. Jadi, intinya, menurut gua sama si Yusuf,
si RT bukan mati karena masuk angin, tapi dia keracunan kan? Keracunan? Iya Pak Rungkat, dia keracunan. Keracunan apa, Sup? Ya, kita sih nggak tahu keracunannya apa. Tapi yang jelas dia keracunan bahan kimia, Pak. Bahan kimia? Maksudnya dia sengaja minum bahan kimia? Kalau itu kita nggak bisa jawab, Yot. Toh kita juga nggak tahu. Maaf Pak Haji, tapi Pak Haji udah pasti kalau dia itu keracunan. Maksudnya apa yang bikin Pak Haji yakin gitu? Kan bisa aja itu meleset, Pak. Jadi gini Bi, kita berdua pernah disuruh mandiin jenazah yang meninggalnya disengaja. Katanya waktu itu dia sengaja minum racun buat mengakhiri hidupnya karena kelilit hutan. Ya, betul. Nah, kondisi mayatnya sama persis sama Pak RT. Dari mulai warnanya, baunya, pokoknya sama. Oh iya. Iya Pak Rungkat. Harusnya kemarin diotopsi dulu kan, biar tahu penyebab kematiannya. Iya benar Pak Rungkat. Ya tapi kan saya nggak tahu apa-apa Pak Haji. Saya juga nggak ngerti ngurusin yang begituan. Lagian si Dewi juga nggak mau kalau mayatnya diapa-apain lagi. Emang dia ngomong sama Pak Rungkat? Ngomong. Dia bilang jangan lama-lama, langsung kubur aja keburu bau katanya. Oh iya. Terus gimana dong kalau udah begini? Ya, mau gimana kan? Mayatnya juga udah dikubur. Iya Pak Haji. Udah Pak Rungkat, yang tabah ya. Ikhlasin aja. Mudah-mudahan Pak RT tenang di alam kubur. Iya, Pak Rungkat. Masalahnya dia datang ke mimpi gua. Gua nggak yakin kalau dia tenang di alam kuburnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Terus mau kemana ini Pak? Si Dot ada di rumah nggak? Nggak tahu deh. Biasanya sih ada kalau jam segini. Emang mau ngapain? Gua masih penasaran ya. Itu si Dot ngomong begitu juga dari mana dia sumbernya, ayo? Ngomong apa? Itu yang kemarin abis tahlil di rumah si Topan. Dia bilang kan katanya si RT matinya nggak wajar. Itu denger dari mana coba? Ya sama kali Pak, dari Mang Endang juga. Takutnya beda. Coba tanya dulu yuk sama orangnya. Ya udah deh, ayo ke rumahnya. Ya sama aja Pak Rungkat. Saya juga tahu dari Mang Endang. Tuh kan, apa kata Peot juga? Gua kira lu beda lagi ceritanya. Enggak Pak, sama. Kasian ya Pak RT, kalau emang bener matinya keracunan. Iya, ngapain coba si RT minum racun segala? Nggak kebeli minuman apa gimana sih? Mungkin Pak RT sengaja kali Pak mengakhiri hidupnya dengan cara kayak gitu. Iya tapi kenapa ya maksudnya? Ya Pak Rungkat yang paling dekat. Pak Rungkat tahu nggak apa yang lagi dia keluhin sebelum dia meninggal? Apa ya? Lupa lagi gua. Bentar. Masalahnya kita nggak tahu Pak RT sengaja minum racun apa emang ada yang ngeracunin? Hah? Apa? Ya dong. Kalau ternyata dia ada yang ngeracunin gimana? Waduh, iya juga ya. Masa iya ada orang yang sejahat itu sama si RT? Ya bisa jadi Pak, kita kan nggak tahu. Barangkali ternyata si RT pernah nyakitin orang. Nah lu, bener kata Pak Haji. Harusnya sebelum dikubur diotopsi dulu, biar ketahuan penyebab kematiannya. Ya mau diotopsi sekarang juga bisa Yot. Emang bisa Dot? Ya bisa lah, gimana sih? maksud lu digali lagi kuburannya? Ya iya, itu namanya ekshumasi. Proses menggali mayat yang udah dikubur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim forensik. Waduh, gimana caranya? Ya, yang jelas udah pasti ribet Pak Rungkat. Belum ngurus ini, belum ngurus itu. Ribet lah pokoknya. Ya, Emang seribet itu, Dot? Ya pastilah, belum anggarannya. Emang Pak Rungkat punya duit apa buat ekshumasi? Emang pakai duit? Ya pakai atuh Pak. Kencing aja bayar 2.000, apalagi ekshumasi. Berapa biayanya? Ya 200 jutaan lah. Waduh. Udahlah, kalau kata saya mau ngapain? Kasihan juga Pak RT. Lagian dia udah enak sekarang, udah tidur nyenyak selamanya. Malah kita bangunin, kaget ntar jasadnya. Iya sih, iya bener. Masalahnya dia datang ke mimpi gua Dot semalam. Hah? Beneran Pak Rungkat? Serius? Iya Pi, Dot. Katanya Pak RT ngomong kalau dia tuh bukan mati karena masuk angin. Emang bener Pak Rungkat? Iya, gue juga yakin itu bukan sekedar mimpi, tapi dia emang beneran datang buat minta tolong sama gue. Waduh. Gini aja Pak Rungkat, ya namanya kan mimpi. Kita taunya itu kan bunga tidur. Nah, sekarang kita lihat nih malam ini. Kalau emang dia datang lagi ke mimpi Pak Rungkat, nah bisa jadi tuh emang dia itu ada maksud. Nah, bener Pak Rungkat. Iya ya deh kalau gitu. Mudah-mudahan aja dia datang lagi ke mimpi gua ngasih alamat. Waduh, tapi Bapak nggak takut? Ya kagak lah, namanya juga sahabat sendiri. Ngapain takut? Iyalah, ngapain? Ya udah tuh kalau gitu, pulang dulu yuk.
Belum mandi, belum apa ini. Ayo, Ya udah deh, ayo deh. Balik ya, Dad. Iya. Udah tidur Pak, udah malam. Jam berapa ini? Gua tidur di sini ya. Ngapain? Enggak. Bapak suka ngompol. Kagak lu malu-maluin gua, lu ngomong begitu depan penonton Ya habis ngapain coba? Dikira nggak capek nyuci spray? Enggak, ntar gua pakai pempes. Lagian ngapain sih? Gua takut si RT datang lagi ke mimpi gua. Katanya nggak takut. Namanya juga sahabat sendiri. Tadi Bapak bilang begitu. Udah lu ngomong mulu, gua gulung lidah lu ya. Ya udah dah. Udah cepet tidur, matiin lampunya. Iya. Robi. Iya. Kenapa, Pak? Pak? Bapak manggil, Pak. Pak? Waduh, dia tidur nyenyak. Lah terus siapa yang manggil? Waduh, masa iya sih? Jangan-jangan... Pak, bangun, Pak. Pak, nyenyak amat sih, Pak. Buset. Siapa lagi udah malam-malam gedor-gedor pintu? Iya, tunggu. Wah, astagfirullahaladzim. Anjir ya. Lu kona, ngagetin gua aja lu sialan. Nggak lucu. Ya elah, gitu aja kaget. Ya kaget lah goblok. Jam berapa ini? Kelewatan lu kalau bercanda. Iya, sorry Ngapain sih lagian lu malam-malam begini? Ya nggak ngapa-ngapain sih. Emang lu nggak mau nongkrong apa? Enggak. Lu lihat dong jam berapa ini. Udah malam goblok. Ya lemah lu. Itu ngapain coba gue tanya? Muka lu dicemong-cemong begitu. Justru gue lagi main kartu ini sama si Dot di gardu rumahnya. Yang kalah dicemong. Ayolah, nggak seru gue main cuma berdua doang dari tadi. Emang si Peot nggak merapat? Kagak, nggak boleh keluar katanya sama si Rungkad. Pengen ditemenin. Besok-besok aja deh gue. Ngantuk gue. Tai ngantuk, baru juga jam 1 lu. Biasanya juga begadang sampai pagi. Nggak tidur gue tadi siang. Ayo weh, malah Bentar. Jadi nggak bisa nih. Kagak, buset, maksa anjir. Yaudah deh. Awas lu ya nak. Lain kali kalau lu mau ke rumah gue jam segini, telepon dulu sialan. Gue juga udah nelpon tadi, nggak lu angkat-angkat. Oh, pantes. HP gue di dalam. Yaudah gue duluan ya. Yaudah sana. Yaudah, assalamualaikum. Salam. Ayo Bi. Ya. Kona. Untung aja muka lu nggak gue ludahin. Kayak ada yang lewat. Kenapa katanya nak nggak mau keluar? Cemen amat sih, tai. Tahu. Terus kita lanjut aja nih. Ya lanjutlah sialan. Belum puas gue cemongin muka lu. Ya, siapa takut. Lah, Pak. Kemana sih Bapak? Pak. Lah, nggak ada. Pak. Lah, mana sih Bapak? Pak. Waduh, kok kebuka? Pak. Nggak ada juga. Kemana sih Bapak? Pak. Bapak. Iya, Bi. Pak, Bapak di mana, Pak? Di sini, Bi. Bapak lagi ngapain, Pak? Lagi duduk, Bi. Iya, tahu lagi duduk. Tapi ngapain duduk di sini? Udah malam, Pak. Nggak apa-apa, Bi. Ntar masuk angin lagi lah. Robi lagi yang ngerikin. Bapak bukan masuk angin, Bi. Enggak, takutnya masuk angin kalau duduk di sini lama-lama. Bapak bukan masuk angin. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, kalau gitu Robi masuk dulu deh. Tunggu. Kenapa, Pak? Tolongin gua, Bi. Tolong apa, Pak?
Gua keracunan, Bi. Astagfirullahaladzim. Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lisa, Lisa bangun, Sa. Bapak kesurupan, Sa. Lisa. Anjir, pada nyenyak amat, anjir. Lisa. Lama sialan, buruan buang. Ya sabar, kampret, ngecak dulu. Kayak bisa ngecak aja lu. Kalah lagi mah gue suruh mandi bedak sih, nggak mau tahu. Iya, jangan kepedean dulu. Bentar. Siapa? Si Robi. Halo, kenapa, Bi? Dot, tolongin gue, Dot. Gece, Dot. Buruan, Dot. Kenapa lo? Bapak gue kesurupan, Dot. Kesurupan? Iya, Dot. Nah, lu kesini cepetan ya. Gue takut. Iya, Bi. Gue OTW kesana sama si Kona. Iya. Buruan ya. Gue sendirian, anjir. Yang lain pada susah dibangunin. Iya. Ini gue OTW nih. Udah dulu ya. Bi, buka, Bi. Robi, buka, Bi. Robi. Nak. Iya, kenapa, Bi? Lu kalau udah nyampe rumah gua, jangan turun dari motor ya. Lah, kenapa? Gua ikut aja deh sama lu. Gua nginep aja. Lah, terus bapak lu udah sembuh belum? Belum. Bapak gua ada di belakang. Udah, pokoknya Gece lu kesini jemput gua. Ntar gua ceritain. Iya deh. Lu udah di mana ini? Ini gua udah mau nyampe nih. Udah cepetan keluar. Iya deh. Motor lu jangan dimatiin ya. Langsung aja jalan kita. Ya udah buru. Iya. Gimana ceritanya, Bi? Bapak lu bisa kesurupan? Aduh, nggak tahu gue juga. Parah. Emang tadinya dia lagi ngapain? Ya kan lu nyamper tuh ke rumah gua. Posisi bapak gua lagi tidur di sofa. Pas lu pulang tuh, gua masuk. Dia nggak ada. Gua cari kemana-mana. Taunya lagi duduk di belakang rumah. Iya, terus. Ya gitu. Pas gua tanya udah nggak nyambung, anjir. Ngomongnya ngelantur kemana-mana. Lah, terus kenapa lu tinggal, bego? Orang kesurupan malah ditinggal. Ya gua takut, anjir. Ya, bego. Terus ini ada siapa di rumah lu? Ya ada si Lisa doang. Si Dinda, si Aldo nggak ada? Justru nggak ada, dia lagi pada nginep di rumah temennya. Nginep? Berarti si Lisa sendirian dong di rumah? Ya iya. Tega banget lu, goblok. Ya gimana, Nak? Gua gedor-gedor pintunya. Susah banget nggak bangun-bangun. Wah, parah lu, Bi. Lisa, buka pintunya, Lisa. Lisa, buka pintunya, Lisa. Lisa, buka pintunya, Lisa. Lisa. Siapa? Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak ngapain di situ? Buka pintunya, Lisa. Iya ya, Pak. Emang Bapak lagi ngapain di luar jam segini, Pak? Bapak mau minta bantuan. Bantuan? Bantuan apa, Pak? Buka dulu pintunya. Iya ya, Pak, iya. Susah amat sih. Dikunci apa? Lisa. Iya ya, Pak, bentar, Pak. Ini kok susah banget ya, Pak, dibukanya? Dikunci kali. Siapa yang ngunci? Si Robi. Emang Bang Robinya kemana, Pak? Keluar. Ya, terus gimana dong? Emang nggak ada kunci cadangan? Ditaruhnya di mana kunci cadangannya? Ya nggak tahu. Ya kan Bapak yang nyimpen. Coba cari di laci. Ya udah ditunggu. Lisa cari dulu ya. Iya. Susah amat, anjir, si Lisa dari tadi. Nggak diangkat-angkat? Kagak, kebluk banget tuh orang tidurnya. Di silent kali. Kagak, emang dia mah kebluk tidurnya dari dulu juga. Tadi aja gua gedor-gedor nggak bangun-bangun. Mana ya?
mau gimana lu? Nggak apa-apa itu si Lisa sendirian di rumah. Ya mau gimana anjir? Tapi dikunci kan sama lu tadi? Ya dikunci sih, tapi takutnya dia pakai kunci serep. Ya enggak kali, ngapain juga dia keluar jam segini? Ya bukan masalah itu, Nak. Kalau bapak si Robi gedor-gedor pintu pengen masuk gimana lu? Nah, itu maksud gua. Oh iya juga ya. Apa mau balik lagi ke sono? Enggak. Takut gua. Goblok banget nih orang. Ade sendiri ditumbalin. Kalau gua punya kakak kayak gini udah gua jual ke Kamboja. Nah, ini dia. Ini bukan ya kuncinya? Coba dulu deh. Loh, kau udah di dalam, Pak? Iya. Bapak megang juga kuncinya? Enggak. Ya, terus? Ya enggak tahu. Maksudnya gimana sih, Pak? Kerikin bapak yuk, Lisa. Ya, baru juga Lisa mau sholat tahajud. Enggak usah, jangan. Kerikin bapak dulu. Ya udah deh, ayo. Bapak tunggu di ruang tengah ya. Ya. Ntar Lisa ngambil koinnya dulu. Ya udah. Tapi ini masih dikunci. Si bapak masuknya lewat mana? Apa dia megang kunci juga? Ya terus ngapain ngetok-ngetok pintu pengen masuk? Ih, jadi bingung. Waduh, kenapa lagi nih lampu? Pak, mati lampu ya Pak? Pak? Mati lampu ya Pak? Iya. Terus gimana ngerinya Pak, gelap begini? Kalau besok aja gimana? Sekarang aja Lisa. Bapak sekalian mau curhat. Mau curhat? Apa yang mau dicurhatin? Udah cepet. Ya udah. Bentar, Lisa ngambil koinnya dulu sama minyak. Iya. Lisa, kalau bapak ngetok-ngetok pintu jangan dibukain ya. Itu bukan bapak lagi kesurupan. Sorry tadi gua malah kabur, abis gua takut. Tadi gua udah gedor-gedor pintu lu nggak bangun-bangun. Pokoknya lu jangan sampai keluar rumah ya. Syukur-syukur kalau lu bangun siang deh, tangguh. Astagfirullahaladzim. Bapak di mana, Pak? Pak? Di mana sih si Bapak? Pak? Pak? Bapak di dalam? Iya Lisa. Dipanggilin juga dari tadi. Terus ini jadi nggak mau dikerik? Jadi. Ya udah cepetan. Lisa mau ngecek token listrik dulu ya. Kayaknya ini bukan mati lampu deh, Pak. Ya udah buruan ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak kenapa, Pak? Kok Bapak di sini? Pak bangun, Pak. Pak. Terus yang tadi di kamar mandi siapa? Astagfirullahaladzim. Yat, bangun Yat, udah pagi. Yat. Iya Pak. Bangun ayo. Iya. Jam berapa emang ini Pak? Jam 7. Waduh, kok nggak ngebangunin Peot sholat subuh? Boro-boro ngebangunin lu, gua aja nggak sholat subuh. Kenapa? Takut gua takut CRT ikutan jadi makmum di belakang. Si Bapak. Udah nggak apa-apa namanya juga orang takut gimana. Ya udahlah. Bang,
Bang Robi. Bang, bangun bang. Bang Robi. Iya Lis. Kok tidur di sini sih bang? Aduh, iya sorry. Abis di tengah sempit ada anak-anak. Anak-anak siapa? Si Dot sama si Kona. Oh, emang pada nginep? Iya. Ngapain nginep tumben? Ya kan bapak sama kamu pingsan. Emang iya? Gimana sih? Udah gak usah dibahas. Terus semalam mimpiin Pak RT nggak Pak? Kagak ya, nggak tahu, gue juga heran. Gue kira bakal datang lagi ke mimpi gue. Berarti mimpi yang kemarin emang cuma selewatan doang kali Pak. Nggak ada maksud apa-apa. Mudah-mudahan sih begitu. Justru gue lagi mikirin itu. Kalau semalam datang lagi, berarti emang ada sesuatu yang mau dia sampaikan ke gue. Iya makanya. Berarti fix Pak RT meninggalnya wajar. Cuma masuk angin biasa Pak. Iya bener ya. Mudah-mudahan aja lah. Udah 2 orang nih ya jadinya yang diteror sama Pak RT. Pertama Parungkad, semalam bapak gua. Abis ini siapa lagi coba? Pertanyaannya kenapa nerornya ke kita ya? Bukan error sih tepatnya. Dia cuma datang buat minta bantuan kayaknya. Kalau cuma mau minta bantuan, tapi kenapa iseng ya? Iseng gimana? Ya buktinya semalam di sini. Kalau emang mau minta bantuan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, kenapa nggak ngomong aja langsung? Ya emang lu mau ngobrol sama dia? Tahu? Ya enggak juga sih, takut aku juga. Ya nggak jelas. Ya habis bingung tujuannya mau apa coba? Apa kita undang aja ya sekalian? Undang? Undang maksudnya? Ya kita undang aja Pak RT melalui meditasi. Waduh. Jangan Dot ah. Lah kenapa ya Ge? Ya nggak pantas aja kayaknya anjir. Tahu? Lagian siapa yang bisa meditasi di sini? Ya kita cari aja orang yang bisa. Tapi gua kayaknya setuju sih. Setuju aja lu mah. Emang bener bang, kalau meditasi kita bisa langsung nanya sama dia. Apa tujuannya datang ke rumah kita? Iya juga sih. Ya masalahnya siapa yang mau jadi mediatornya? Ya bapak lu. Wah parah. Enggak. Enak aja lu. Malu aja sono. Ma gua mana bisa Bi. Lah kenapa nggak bisa? Bapak lu kan sayuni Bi. Dikit-dikit kesurupan. Tapi jangan bapak gua juga Kak Dot. Kasian ah. Gimana kalau si Peot? Nah boleh juga. Kalau dia mau. Kalau nggak mau. Nah gini aja deh. Mending suruh pada kesini aja dulu yuk orangnya. Sekalian ngasih tahu sama Parungkad kalau Pak RT datang lagi semalam ke sini. Soalnya kan Parungkad juga belum tahu. Nah ya udah telepon aja. Oke. Halo Yot, lu di mana Yot? Di rumah. Kenapa Bi? Bisa kesini dulu nggak? Sekalian ajak bapak lu. Mau ngapain pagi-pagi gini? Ada yang mau kita omongin Yot, penting. Gitu? Iya, udah sini. Soal apa dulu nih? Kalau mau minjem duit mah gua nggak ada. Bukan, takutan amat lu. Terus apa dong? Udah makanya kesini dulu. Yaudah deh. Yaudah Gece, gue tunggu ya. Iya. Ayo Pak, suruh ke rumah si Robi. Mau ngapain? Nggak tahu, penting katanya. Tumben. Udah ayo. Jadi gitu Parungkad. Alah, baru juga gua ngomongin ini di rumah sama si Peot. Gua kira si RT udah tenang di alam kubur. Taunya makin parah. Makanya, ini sih lebih parah dari yang kemarin. Parungkad enak cuma didatengin lewat mimpi. Lah bapak saya yang kasihan sampai sakit. Iya. Berarti Parungkad sama sekali Pak nggak didatengin lewat mimpi? Kagak, gua juga heran tadinya. Taunya datang kemari, pantesan gak datang ke rumah gua. Pak RT, kenapa ya? Jadi kasihan? Makanya Yot, kita nyuruh lu kesini mau ngomongin itu. Kali aja lu punya solusi. Kok gua? Emang gua dukun? Ya kali aja lu punya ide gitu Yot. Ide apaan? Ya, gimana ya ngomongnya? Sorry. Bapak lu mana Bi sekarang? Ada kok di dalam Parungkad. Mau masuk? Masuk aja Parungkad kalau mau ngejenguk. Iya deh. Gua masuk ya. Iya Pak. Kenapa Pak Alek? Biasa Pak. Jangan dibiasain atuh. Dikit-dikit kesurupan. Emang gak capek? Abis gimana Parungkad? Saya nggak bisa apa-apa Pak. Iya. Tapi udah mendingan. Mendingan kok. Cuma lemes aja saya kalau abis kesurupan kayak gini. Kok bisa ya? Emang dibanting sama si RT? Enggak Parungkad. Mungkin energinya terlalu kuat. Kebetulan saya juga emang lagi nggak fit Pak. Gitu. Oh iya Parungkad, tolong taruhin gelas saya Pak di meja TV. Maaf ya. Iya Pak Alek. Sini. Sama siapa kesininya Pak? Sama si Peot Pak Alek. Si Robi tadi nelpon. Kirain ada apa? Kaget saya.
Tapi makasih Pak Rungkat udah dijenguk saya. Iya sama-sama. Ya udah tuh, istirahat lagi Pak Alek, jangan dipaksain. Iya Pak. Udah tiduran lagi Gi? Iya Pak. Jadi gini Yot. Tapi lu jangan marah ya. Kenapa? Lu aja Dot lu yang punya ide juga. Jadi gini Yot, kira-kira kalau kita ngadain meditasi gimana? Meditasi? Buat apaan? Jadi kita undang Pak RT masuk ke badan lu. Ya udah Pak Rungkat, saya tidur lagi ya. Iya Pak Alek. Tidur aja tidur. Mudah-mudahan cepet sembuh ya Pak Alek. Iya Pak. Ya udah ya, saya mau ngobrol lagi sama anak-anak di depan. Oh iya Pak, silakan Pak. Ya udah ya Pak, mari. Iya Pak Rungkat. Meditasi? Iya Pak. Enggak. Pokoknya gua nggak mau jadi mediatornya, Yot. Nggak mau pokoknya gua. Emang gak ada lagi selain anak gua? Gini Pak Rungkat, Yot. Di antara kita ini ada 2 orang yang sering kesurupan. Satu si Peot, kedua bapak saya. Tapi masalahnya kan bapak saya lagi sakit. Ya sama, gua juga. Ntar malam gua sakit, nggak bisa gua. Ya gua sumpahin sakit beneran lu ya. Diam lu. Kenapa nggak lu aja coba Kona? Ya terserah, kalau emang bisa masuk ke badan gua mah, masuk aja. Ya. Nggak bisa Yot, cuma lu yang bisa ditumbalin. Enggak. Gimana ya? Jangan dong Pak. Abis gimana tuh Yot? Pak Alek juga lagi sakit. Lu lihat aja sono ke dalam. Ya terus bapak tega numbalin Peot, Ya bukan tega. Di sisi lain juga gue emang pengen tahu apa yang mau disampaikan si RT ke kita. Tapi Pak, ayolah Yot, please. Ya, tahu Yot. Kak Peot, Iya. kan ada Lisa. Pret. Gimana Kak? Emang kamu mau ngasih apa kalau aku kesurupan? Ntar aku cium deh. Pret. Pak Rungkat. Dari dulu minta dicium nggak dikasih-kasih. Giliran gua kesurupan baru mau dikasih. Si RT yang kelepek-kelepek bukan gua. Lu Yot, udah sih Yot. Kapan lagi lu dapat kesempatan kayak gini? Gimana ya? Ayolah Yot. Tahu, kebanyakan mikir lu. Ya udah deh. Itu baru anak Rungkat. Mana ini yang ditungguin gak dateng-dateng? Kesurupan kagak, ngantuk ini. Udah kali Pak Rungkat, ayo coba kita lihat. Belum. Dari mana Pak Rungkat tahu kalau si Peot belum kesurupan? Ya kalau kesurupan teriak dulu nggak sih? Ya Enggak belum juga tentu, Pak Pak. tentu Pak Rungkat. Waduh. Iya, kemarin aja bapak saya nggak teriak, tahu-tahu langsung pucet. Waduh. Terus mau kita lihat dulu nih. Ya udah Yaudah, kita yuk. lihat Kita dulu. lihat dulu yuk. Gimana Pak Haji? Ya udah, tengok dulu sono Kad. Tapi 2 orang aja, nggak usah rame-rame. Iya Pak Haji. bener-bener Pak Haji. Ya udah ayo, siapa yang mau ikut nemenin gua? Isi dong, mau nih Pak Rungkat, Pak Rungkat. Udah paling berani. Ayo, maju Dot. Iya apaan sih lu gak jelas? Ya lu yang nawarin tadi. Tahu udah sono. Udah. Nggak usah rebutan, ntar juga kebagian. Siapa yang mau lagian? Ya udah, terus siapa ini yang mau nemenin gua? Udah lu aja Dot. Tahu udah sono. Yaudah ayo. Gitu kayak dari tadi. Diam lu Udah malah ribut. Udah ya Pak Rungkat. Ya udah ayo. Coba panggil aja Pak Rungkat. Kali aja udah kerasukan. Aduh, gue takut. Ntar kalau dia nengok sambil melotot gimana? Ya pelototin lagi lah. Ya bisa lu ngomong begitu. Ntar gue pelototin dia, lu malah lari. Ya paling begitu. Sialan lu. Udah cepet panggil Ya udah. Yat. Iya Yat, ini gua Yat. Si bapak ngagetin aja. Ya kenapa lu yang kaget sih? Lu belum kesurupan Yot? Ya belum lah. Waduh, Kok tumben lama sih Yot? Biasanya juga cepet. nggak tahu Peot juga Pak. Kayaknya nggak efektif deh pakai cara kayak gini. Nggak efektif gimana? Tahu, sabar dulu Yot. Ya gue bete Dot dari tadi. Ada kali sejam gue duduk di sini kayak orang bego. Ya sabar, mungkin si RT sedang dalam perjalanan. Masih dicakung DC kali ya? Lu kira paket Apalagi disiksa dulu ya di alam kubur. Dia kan suka ngatain gua miskin banyak gaya. Bisa jadi. Udah. Terus gimana ini?
Emang lu nggak sama sekali ngelihat apa gitu ya? Sosok apa gitu? Kagak. Kalau Peot ngelihat mah udah kemasukan Pak dari tadi. Nyium bau juga enggak. Kalau bau sih nyium, cuman bau mulut Peot ternyata. Mulut lu bau menyanyat? Ada dikit. Ya udah kalau gitu, gue balik lagi deh ya. Lu mau tetap lanjut apa gimana ini? Gimana ya? Wah, lanjut dong. Baru juga jam 2 Yot. Iya, lanjut aja Yot ya. Semangat demi memecahkan teka-teki dari si RT. Ya udah deh Pak. Itu baru anak ayah. Ya udah ayo Parungkat balik lagi. Ya udah Yot ya. Gue tinggal. Ntar kalau keserupan bilang ya. Iya ya Pak. Ya udah Yot. Kalau bukan karena Pak RT, sahabatnya si ayah, ogah gue beginian, mending turu. Gimana Pak? Gimana Dot? Belum. Kok belum kan? Nggak tahu Pak Haji, nggak ada tanda apa-apa katanya. Nyium bau melati juga enggak Parungkat? Emang si RT pakai minyak melati dulu kalau mau keluar? Ya bukan gitu. Biasanya kan suka bau melati Pak, kalau ada makhluk halus tuh. Lihat dulu, makhluk halusnya siapa? Kalau si RT sih harusnya bau kentut. Iya benar parah Parungkat. Terus gimana ini? Gini aja kan, kayaknya kalau kita nungguin di sini si RT juga nggak bakal muncul deh. Kok bisa? Apa Pak Haji? Karena makhluk itu juga takut sama kita. Justru dia ngerasa terganggu ngelihat kita rame-rame di sini. Ya, tapi kan dia yang nyariin kita, Pak Haji. Orang dia yang butuh sama kita cuma bantuin meditasinya aja. Iya benar Pak Haji. Ya tapi kalau rame begini, kayaknya dia juga nggak bakal mau datang sekalipun diundang. Ya memang si Peot sendirian di dalam kamar. Tapi si RT juga tahu kalau di depan ada banyak orang. Iya juga ya. Terus gimana Pak Haji solusinya? Gini aja, gimana kalau kita ngumpetnya pisah kan? Kita bagi 2 orang. Sebagian ada yang ngumpet di dalam kamar mandi, di dapur, atau di kamar lain. Biar yang jaga di sini gua aja sendirian. Nah, udah gitu bagus Pak Haji. Gitu Pak Haji. Iya, gitu aja. Gimana? Ya udah, kita bagi tugas. Tapi Pak Haji nggak apa-apa di sini sendirian. Saya temenin aja ya Pak Haji di sini. Gimana? Nggak usah, Sup. Di sini terlalu terbuka. Sendirian aja udah cukup. Iya benar. Ya udah ayo kalau gitu semuanya. Masuk ayo, gua bagi tempat-tempatnya. Tapi kan, nanti di dalam lu jangan ada yang ngobrol ya. Jangan ada suara sedikit pun. Lu cukup dengerin suara si Peot. Fokus dengerin dari arah kamarnya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, itu berarti si Peot udah kesurupan. Contohnya? Ya, misalnya si Peot mukul-mukul pintu atau ngejatuhin benda kayak orang ngamuk. Berarti dia udah kerasukan. Oke. Ya udah ayo guys, kalau gitu. Ya udah Pak Haji, saya tinggal ya. Iya, Sup. Ayo. Ayo. Diam, gua atur dulu ya. Gua sama si Robi ngumpet di kamar depan, di kamar gua. Nah, lu Dot sama si Kona ngumpet di dapur. Lu Sup, lu di kamar mandi, ya? Saya sendirian Parungkat. Ya gimana, nggak ada lagi. Lu mau sama si Peot? Enggak Parungkat. Ya udah jangan banyak komplain, ini kan rumah gua. Iya Pak. Ya udah ayo, langsung aja ke posisinya masing-masing ya. Ntar dulu Parungkat. Terus kita ngapain ini? Lu gimana sih, Dot? Tadi kan kata Pak Haji juga dengerin aja. Kalau ada suara atau sesuatu yang mencurigakan di kamar si Peot, itu berarti si Peot udah kerasukan. Terus kalau udah kerasukan, ya pakai nanya anak si Badot. Ya langsung lah meditasi. Kita tanya-tanya sama si RT maunya apa, tujuannya apa gitu. Ya Parungkat. Nah, kecuali lu Sup. Tugas lu, begitu si Peot kesurupan, lu langsung panggil Pak Haji suruh masuk ke dalam, ya. Soalnya cuma dia yang bisa nanganin kayak ginian. Emang ada di sini yang bisa baca doa, ha? Gua tanya. Iya Parungkat. Ya udah gas, ayo. Bi, bapak lu udah sembuh.
Mendingan sih, nggak kayak tadi siang. Gue jadi kepikiran, gimana kalau ternyata si RT datangnya ke rumah lu ya? Bapak lu dong yang kesurupan. Enggak sih Pak, si Dinda sama si Aldo kan udah pulang. Tadi saya suruh si Aldo begadang di sono, jagain si bapak. Oh, pantes. Iya, jadi kalau si bapak kesurupan lagi, si Aldo suruh nelpon saya. Tapi ini nggak ada telepon dari tadi. Iya. Berarti aman ya? Aman. Dot, kalau ternyata gua yang kesurupan gimana? Gua tinggal, bodo amat. Jih, gitu. Ya masalahnya lu pasti lebih serem dari si Peot, nak. Kok bisa? Ya lu begini aja udah serem, anjir. Yo, sialan lu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, Dot. Pak Haji, Ayo masuk, si Peot sudah kesurupan, Pak Haji. Ayo masuk, Coba Pak Haji. masuk. Iya, Pak Haji. Tadi ada suara Coba mukul di tengok Pak kamar Haji si Peot. buruan. Pak Haji, Pak Haji nggak kenapa-napa. Pak Haji, Kenapa kenapa, itu, Pak Haji? Pak Haji. Pak Haji kenapa Pak? Pak Haji sakit. Oh, kalau gitu ayo Pak Haji masuk, kita mulai meditasinya. Kayaknya tadi si Peot udah kesurupan deh Pak Haji. Ayo. Ayo masuk. Ntar dulu Bang Yusuf. Kalian pada ngerasa nggak sih ada yang aneh sama Pak Haji? Iya benar. Iya, Dut, gue juga. Ada yang aneh gimana, Dot? Tadi pas Pak Haji ngomong, suaranya beda kayak bukan Pak Haji deh. Ya nggak sih? Iya benar. Iya benar. Gua juga sebenarnya curiga tadi pas ngelihat dia diam aja pas kita lari-larian. Waduh, jangan-jangan dia lagi yang kesurupan. Bisa jadi. Mukanya juga pucat tadi. Nah, iya bener. Narang lu pada. Ya kali Pak Haji yang kesurupan. Ya emang kenapa kalau Pak Haji kesurupan? Tahu? Ya aneh aja gitu. Udah, jangan dulu bahas itu. Terus gimana ini kalau bener Pak Haji yang kesurupan? Kita mau tetap di sini apa mau masuk? Ya ayo atuh masuk buru. Takut anak gua diinjek lehernya. Ntar dulu, Pak Rungkat. Nunggu apa lagi? Ya cari tahu dulu Pak Rungkat. Kan tadinya Pak Haji yang mau mimpin meditasinya. Ini malah Pak Haji yang jadi mediatornya. Iya bener Pak. Pak Rungkat. Udah gini aja. Kalau emang bener Pak Haji kesurupan, ya udah biar gua aja yang nenganin. Nah, Emang lu bisa? Insya Allah tapi ya, gua nggak janji. Iya. Ya udah ayo masuk dulu yuk. Kalau kata gua mah jangan dulu masuk. Mending kita intip dulu yuk di jendela. Gimana? Nah, ya udah bener. Ya udah deh kalau gitu ayo. Ya udah. Ayo. Itu dia Pak Haji ngapain Pak Haji udah duduk di situ. Jangan berisik. Iya. Sorry. Ayo turun dulu. Terus gimana Sup? Itu kok si Peot malah tidur si Parungkat. Iya dia tidur itu. Malah tidur. Emang bego punya anak. Disuruh ngosongin pikiran biar arwah si RT masuk, malah jalan-jalan ke alam mimpi. Pantesan aja masuknya ke badan Pak Haji. Orang mediatornya bego. Udah. Terus gimana itu si Peot? Mau dibangunin dulu nggak? Iya Parungkat. Parungkat. Ya harus atuh. Ntar keganggu meditasinya kalau si Peot bangun terus kaget ngelihat si Haji udah melotot. Yaudah, bangunin dulu deh. Tar dulu, gimana cara banguninnya? Pak Rungkat masuk aja Pak ke dalam. Permisi gitu Pak Haji, mau bangunin anak kucing. Lu kira gua nggak takut? Lu aja sono. Udah, gini aja deh. Mending sekarang cari kayu atau bambu. Kita bangunin aja dari jendela, tapi kayunya yang panjang. Nah gitu tuh. Iya, gitu aja deh. Tapi ingat ya, Pak Haji jangan sampai ngeliat kalau kita ngebangunin si Peot. Lah emang kenapa Sup? Itu dia lagi tenang. Badan Pak Haji udah seutuhnya dipinjam sama Pak RT. Jadi jangan sampai keganggu. Ntar yang ada malah keluar lagi. Gitu. Ya udah sono siapa yang mau nyari bambunya? Ya udah ayo nak, anterin gue nyari bambu. Ayo.
Nih, dapat sup. Ya udah, ayo. Yat, Bangun, Yat. bangun Yat. Tibra amat kita si Udah Peyot. diem. Nah, nyangkut. Waduh, Tarik, nyangkut, tarik. Ya sabar. Ampun, Pak Haji. Waduh, Waduh, pingsan apa gimana? Turun dulu. Ayo. Ayo. Waduh, itu Pak Haji Itu pingsan Pak apa Haji gimana, pingsan, Pak kan? Rungkat? Pak Rungkat gimana sih Pak? Malah kena Pak Haji. Ya gua nggak sengaja. Waduh, terus gimana itu? Dia masih kesurupan apa enggak? Nggak tahu Kayaknya deh. enggak dah. Apa mau masuk? Ngapain masuk? Ya kita pastiin itu Pak Haji pingsan apa gimana? Ya udah lu Ya aja udah, lu bang aja yang sup masuk. yang masuk. Iya, Sup. Ya entahlah, enak aja. Ayo bareng-bareng. Gimana? Mau pada masuk aja ini? Kok gua malah ketiduran sih? Loon. Pak Haji. Ya udah ayo kalau mau masuk. Ya lu dulu, Sup. Udah bareng aja kata saya mah. Pak Haji. Kenapa Pak Haji di sini, Pak? Sebentar, Pak Haji. Ya, Sup, ya. Minum dulu, Pak. Minum dulu, Pak Haji, minum. Alhamdulillah. Pak Haji nggak kenapa-napa kan, Pak? Enggak, Kad. Alhamdulillah kalau gitu Pak Haji. Tapi BTW gua kenapa, Sup? Pak Haji Pak Haji kesurupan, Pak. Hah? Kesurupan? Iya, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Terus apa yang gua lakuin sama kalian? Enggak kok Pak Haji. Enggak kenapa-napa. Pak Haji cuma kesurupan sebentar kok. Cuma duduk aja di sini. Udah gitu nggak lama pingsan. Ya Allah. Maaf kalau gitu gua udah ngerepotin kalian ya. Ya, Nggak apa-apa, Pak Haji. Pantesan kepala gua berasa berat banget. Berasa kayak ada yang mukul kenceng. Kalau itu sih. Pak Haji. Maaf, Pak Haji. Kalau itu... Iya, gua tahu kan. Orang yang habis kesurupan emang gitu. Itu efek dari jin yang masuk ke dalam badan kita. Karena energi mereka begitu kuat. Makanya kepala gua sakit. Iya bener, Pak Haji. Setuju. Permisi. Bu. Iya, Pak. Maaf, Bu, mengganggu. Betul ini dengan Ibu Dewi. Betul, Pak. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar, Bu? Boleh, Pak? Mari. Wi. Ya ampun, Wi. Ada apa, Wi? Yat, Peot. Yat, bangun Yat, ada yang nelpon. Yat, Iya. Siapa sih pagi-pagi gini? nggak tahu gua. Udah cepet ah. Halo, Bang Topan. Kenapa, Bang? Yot, bisa ke rumah dulu nggak? Waduh, kenapa emang? Aduh, penting pokoknya, Yot. Ntar gue jelasin deh di sini. Iya deh. Tapi ada apa dulu? Ada polisi ke rumah, Yot. Polisi? Iya, Yot. Gece ya. Ajak bapak lu juga ya. Iya deh. Gue OTW nggak pakai mandi. Oke. Jadi begitu, Pak, Bu. Kami kesini hanya ingin memberi kabar kepada keluarga korban mengenai kasus ini. Sekaligus meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian kami. Dan mewakili permohonan maaf dari pihak pelaku. Nggak bisa gitu dong, Pak. Tetap Bapak harus usut kasus ini sampai tuntas. Saya nggak terima. Sabar, Pak. Sabar dulu, Pak. Sabar ya. Pokoknya saya nggak mau tahu, Pak. Pihak pelaku harus bertanggung jawab atas kematian sahabat saya. Pasti dong, Pak. Kami juga nggak mungkin tinggal diam.
Kami sedang berusaha menangani kasus ini sampai selesai. Sabar ya Pak, kita maklumi kondisi Bapak dan keluarga yang ditinggalkan. Tapi kita juga butuh waktu Pak untuk proses sidang dan lain-lainnya. Iya saya paham Pak. Pak Rungkat tenang dulu ya Pak. Iya Pan. Emang kronologinya gimana Pak Polisi? Kok bisa sampai salah sasaran? Oke, gini Pak. Saya izin menjelaskan kronologinya satu persatu ya. Tolong semuanya yang ada di sini disimak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Iya baik. Pak. Baik Pak. Jadi gini Bapak, Ibu, di sebelah kontrakan Pak RT itu ada seorang bapak-bapak yang katanya menyimpan selingkuhannya di dalam kamar. Dia sering bolak-balik ke kontrakan untuk menemui selingkuhannya itu. Meli? Iya. Loh, tumben Om. Abis aku kangen sama kamu. Gombal, kayak nggak pernah ketemu aja. Ya udah, buruan masuk. Iya. Naik apa Om? Biasa, angkot. Kok tumben sih nggak ngabarin dulu? Kalau aku lagi main sama cowok lain gimana? Oh, kamu tuh ngomong sembarangan. Tak bakar cowok kamu di sini juga. Bercanda sih Om. Kamu, udah mandi belum? Belum. Mau mandiin? Walah. Menurut laporan saksi, dia mempunyai anak istri yang tinggal di rumah mewah yang berada di kawasan elit di daerah Serpong. Konon katanya, istrinya pun sudah mengetahui kelakuannya itu. Namun dia belum sadar bahwa istrinya sudah mengetahuinya. Alhasil, istrinya geram dan mencoba ingin membunuh suaminya dengan caranya sendiri. Kapan beliin aku iPhone 16 Om? Ya ntar dong. Katanya bulan ini. Ya sabar. Aku kan lagi cari alasan dulu buat nyisihin duitnya. Basi tahu nggak? Loh kok gitu sih? Pasti istri sama anak-anak kamu udah pada dibeliin kan? Loh kata siapa? Oh belum kok. Bohong. Bener. Nggak percaya. Halah. Terus kapan ini mau ceraiin istri kamu? Katanya secepatnya. Assalamualaikum. Ya sabar. Assalamualaikum. Siapa itu Om? Nggak tahu. Permisi, Pak. Bentar. Pak, lagi sibuk nggak Pak? Enggak. Kenapa Pak? Pak, saya mau minta tolong. Tadinya saya mau minta kerikin badan saya. Waduh. Pak, saya juga lagi masuk angin. Boro-boro ngerikin sampean. Aduh. Ya nggak apa-apa deh kalau gitu. Kalau nggak bisa mah. Iya Pak. Oh, maaf ya Pak ya. Oh iya ya, nggak apa-apa Pak kalau nggak bisa. Tapi di sini ada nggak orang yang suka ngerikin gitu, panggilan gitu? Oh ada sih, tapi agak jauh Pak. Itu juga harus dijemput biasanya. Dia sekalian pijat soalnya. Oh alah, dijemput ya. Iya Pak. Itu juga harus bayar Pak. Iya tahu. Ya udah deh kalau gitu Pak. Maaf ya saya ganggu. Oh iya Pak, ya nggak apa-apa. Korban, yaitu Pak RT, sempat meminta tolong untuk mengerik badannya kepada tetangga sebelahnya itu. Tapi mereka menolaknya. Di malam itu juga ada Gojek yang mengirim makanan ke kontrakan mereka. Sedangkan korban sudah masuk ke dalam kontrakannya. Permisi. Siapa lagi sih ini? Permisi. Ya sebentar. Ya, kenapa Mas? Ini Pak, saya suruh antar pizza kiriman dari klien Bapak. Oh, klien? Klien yang mana? Klien saya kan banyak. Siapa namanya? Waduh, nggak boleh dikasih tahu katanya Pak. Loh, kok gitu? Nggak tahu deh Pak. Katanya ini sekedar ucapan terima kasih dari dia karena Bapak sudah membantu usahanya. Walah, iya. Gimana Pak? Tapi gratis kan? Ya gratis dong Pak. Namanya juga hadiah. Ya udah. Sini. Siapa yang ngirim Om? Biasalah, Om kan banyak fansnya. Najis Om sok ganteng. Enggak, ini katanya dari klien. Ucapan terima kasih. Cuma dia nggak mau disebutin namanya. Kok dia bisa tahu kalau Om ada di sini? Walah, iya juga ya. Gimana sih? Jadi takut? Udahlah. Paling juga teman-teman Om yang suka main biliar. Emang mereka tahu kalau Om di sini? Ya, kalau mereka sih tahu. Kan temen deket Iya. Ya udah buka, makan. Enggak, aku baru juga makan tadi sebelum Om datang. Walah, terus ini gimana dong? Ya udah, makan sama Om. Oh, enggak. Om juga kenyang. Terus
Apa Om kasih aja ya ke bapak yang di sebelah? Kayaknya dia lagi masuk angin. Jangan-jangan belum makan lagi dari pagi. Oh, ya udah kalau gitu. Kasih aja, kasihan. Iya. Menurut pelaku, dia sempat menawarkan pizza itu kepada Pak RT. Dan Pak RT menerimanya. Karena mungkin saja Pak RT sedang lapar karena belum makan mungkin dari pagi. Akan tetapi, nasib malang menimpa korban. Ternyata pizza yang ia makan sudah diberi racun mematikan oleh istri pelaku. Ia sengaja mengirim pizza itu agar suami dan selingkuhannya mati terbunuh. Namun sayangnya, Pak RT lah yang menjadi korban salah sasaran. Begitulah ceritanya, Bapak, Ibu. Teh, gua nggak terima Teh, lu mati kayak gini Teh. RT. Demi Allah, gua nggak ikhlas ya. Pak, sabar dulu Pak. Gua nggak kepikiran kalau ternyata si RT mati kayak gini. Pantes dia gentayangan terus nyamperin kita. Iya Pak, udah. Iya. Tapi gua mau pesen nih, ya semua yang ada di sini, kita jangan tinggal diem ya. Kita tanyain terus informasi dari polisi. Jangan sampai kasusnya ditinggal gitu aja. Iya Pak. Tenang Pak Rungkat. Kalau soal itu mah ada kita. Kita usahain sesering mungkin ke kantor polisi buat nanyain perkembangannya. Iya Pak, tenang aja, polisi juga nggak bakal diem. Apalagi kalau kasusnya gede kayak gini. Iya. Gue cuma kasihan sama si RT. Selama kasusnya belum selesai, si RT nggak bakal tenang di alam kuburnya. Dia bakal terus nyamperin kita buat minta pertolongan. Iya Pak Rungkat, ngerti Pak Rungkat. Jujur aja, gue masih kesel sama lu, Wi. Gara-gara lu gue jadi kehilangan si Babe. Kok saya sih, Pan? Ya apa coba lu sampai bela-belain nyuruh si Babe ngontrak cuma karena lu pengen berduaan sama gue. Ditambah lu bohong lagi. Lu bilangnya dia pulang kampung lah, apalah. Kalau itu iya gue salah. Tapi nggak ada hubungannya sama kasus ini, Pan. Ya iya gue tahu. Ini emang kebetulan aja. Tapi coba kalau si Babe masih tinggal di sini. Nggak mungkin, Wi, dia kena korban sasaran. Tapi kan, Pan, namanya juga udah ajal. Udahlah, nggak usah nyangkal. Gua kan cuma ngelampiasin kekecewaan gua sama lu. Iya, Pan. Jujur aja, justru sebelumnya gua pikir lu yang ngebunuh si Babe. Astagfirullahaladzim, Pan. Ya abis lu udah tega ngusir dia. Nggak lama ada kabar dia meninggal. Ya pikiran gua kemana-mana lah. Iya, Pan. Tapi tadi kan udah dijelasin sama polisi kronologinya. Ya untungnya. Coba kalau polisi nggak datang, dari mana kita tahu informasinya kayak gitu? Iya, Pan. Ya udah, ayo deh pulang dulu. Gue mau istirahat. Ayolah, pulang yuk. Ya udah, Pak Rungkat, yang sabar ya. Kita tunggu lagi kabar selanjutnya dari polisi ya. Iya, Pan. Gua sih berharap pelakunya juga dihukum mati, Pan. Biar impas. Iya, Pak. Doain aja. Kita juga sambil bantu tuntut laporan kok. Nggak bakal diem saya juga. Kita urus sampai persidangan. Iya, Pan. Makasih kalau gitu. Ya udah, gua duluan ya. Pan, Wi, pulang dulu. Pamit ya, Pan. Oh, iya. Hati-hati ya. Kasihan ya, Wi, Pak Rungkat. Iya, Pan. Ya udahlah, yuk masuk. Pan, emang kamu mau ikut urus kasus ini? Ya iyalah, Wi. Emangnya kenapa? Enggak, maksud aku biar polisi aja yang nanganin, Pan. Ngapain kita pusing-pusing? Ya kita kan pihak korban, Wi. Kok lu nggak ada pedulinya sama sekali sih sama si Babe? Bukan gitu maksudnya, Pan. Maksud aku takut kamu keseret. Ini kan kasus gede, Pan. Udah lah, Wi. Bingung apa jadinya sama lu. Lu jadi terkesan berlebihan tahu nggak sama gua. Asal lu tahu ya, ini kesempatan terakhir buat gua berbakti sama si Babe. Karena orangnya udah nggak bakal balik lagi. Jadi jangan larang-larang gua soal ini. Iya, maaf, Pan. Bikin emosi aja. Ya, sebenarnya gua mau ngomong sesuatu sama lu. Apa tuh, Pak? Tapi lu jangan bilang siapa-siapa ya. Enggak lah, Pak. Emang Pet pernah ngebocorin rahasia Bapak selama ini? Enggak kan? Soal Bapak pakai pampers sebelum tidur aja nggak ada yang tahu selain Peot, Pak. Lu sama aja ngomong gitu lagi ngasih tahu ke penonton. Nggak bakal. Nggak ada yang ngeh. Udah lanjut aja mau ngomongin apa? Tapi ini beda ya. Ini rahasia orang lain yang dititip ke gua. Bukan rahasia pribadi gua. Maksudnya? Jadi, sebelum si RT meninggal, dia sempat ketemuan sama gua di pasar. Di warung nasi uduk si Leo, lu tahu kan? Iya, tahu. Terus? Nah, di situ sebenarnya dia udah nggak boleh ketemu sama gua ya.
Nggak boleh sama siapa? Sama... ya adalah pokoknya. Ya sama siapa? Masa ketemu bapak aja nggak boleh? Kan bapak sahabat dia, Pak. Ya pokoknya panjang deh ceritanya. Ya udah, bapak mau ngasih tahu rahasia apa ini sama Peot? Tapi kata si RT jangan dikasih tahu siapa-siapa, Yot. Ya kan Pak RT-nya udah meninggal, Pak. Lu mah udah meninggal juga masih gentayangan. Ntar yang ada gue ditegor lagi ngebocorin rahasia dia. Ya terus ngapain ngomong sama Peot? Elah, udah, nggak usah. Nggak penting juga. Lu malah marah-marah. Ya habis katanya mau ngomongin rahasia, tapi nggak ngomong-ngomong. Jadi gini, Yot. Sebenarnya si Dewi itu Nona Elin, Yot. Maksudnya gimana dah? Yang masih gua tanyain itu polisi tahu dari mana ya kronologinya? Ya dari tetangga kontrakan kali, Nak, yang ngasih pizza ke si RT. Malah gua kira di kantor polisi ada yang kesurupan Pak RT. Terus diceritain semuanya sama Pak RT. Mana ada? Kalau bisa begitu mah ngapain ada detektif, Nak? Suruh aja orang-orang yang sering kesurupan tidur di kantor polisi. Iya juga sih. Tapi kalau gua nih ya, gua masih ngerasa ada yang ganjil tahu dari kronologi yang diceritain polisi. Ganjil gimana maksudnya? Ya, yang lu tanyain tadi, Nak. Siapa saksi sama pelapornya? Sampai polisi bisa tahu sedetail itu kronologinya. Ya namanya juga polisi, Dot. Emang udah tugasnya. Gimana sih lu? Ya tapi kan tetap aja, Bi. Sumbernya dari saksi. Polisi tahu dari mana kalau bukan dari sumbernya? Ya pelakunya ngaku kali kalau dia ngirim pizza beracun sama suaminya. Terus malah dimakan si RT. Nggak mungkin lah. Nyerahin diri gitu maksudnya ke polisi. Ya kali. Udahlah. Pusing gua dengernya. Ya, ada apa Bang Topan? Enggak itu, Bi. Besok gimana kalau kita ke kontrakan bekas Pak RT dulu? Mau ngapain, Bang? Ya, gua sih tadinya mau nanya-nanya dulu sama pemilik kontrakan mengenai kasus si Babe. Boleh sih. Ya udah kalau mau ke sana dulu mah. Gua kira mau langsung ke kantor polisi. Justru itu, gua ragu kalau belum punya bekal apa-apa langsung ke kantor polisi. Seenggaknya kita cari informasi dulu di lokasi kejadian. Siapa tahu kronologinya lebih detail dari polisi. Oh, iya juga sih. Ya udah boleh deh. Ya udah, kasih tahu anak-anak juga ya. Iya Bang, siap Bang. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bi? Besok jangan langsung ke kantor polisi katanya. Kita ke kontrakan Pak RT dulu, nyari tahu sama orang-orang sono. Oh, oke. Wi, Dewi. Wi, belum bangun, Wi. Gua mau ke kontrakan bekas almarhum dulu ya. Abis itu gua lanjut ke kantor polisi sama anak-anak. Ntar lu kalau mau ke pasar sendiri aja ya naik sepeda. Ya, belum bangun kayaknya. Udahlah. Sorry Pak Rungkat, Yot, kesiangan. Lu Ya udah, yuk langsung aja. Ayo. Ke rumah Bang Topan dulu kan ini? Iya, dia minta jemput katanya. Ayo. Waduh, mobil polisi tuh. Mau ke rumah Bang Topan juga kayaknya, Dot. Bisa jadi. Tapi mobilnya beda ya, Yot. Iya, versi lama itu mah. Jangan-jangan ke rumah si Topan juga lagi. Oh, iya bisa jadi. Selamat pagi, Pak. Iya. Pak Haji, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Baik, Pak. Kami kesini membawa surat penangkapan untuk Nona Elin alias Dewi. Hah? Maksudnya, Pak, Nona Elin? Nona Elin nggak ada di sini, Pak. Tapi kalau Dewi ada. Maaf, Pak. Mereka dua orang yang sama, Pak. Orang yang sama? Maksudnya gimana, Pak? Maaf, kalau boleh tahu, ini dengan siapanya? Saya suaminya Dewi, bukan Elin. Baik kalau gitu. Tolong panggilkan Nona Dewi untuk keluar sekarang juga. Tapi ada apa, Pak? Dia menjadi tersangka atas kasus pembunuhan berencana yang berlokasi di kontrakan Bu Mesa beberapa hari yang lalu. Apa? Tolong segera disuruh keluar menghadap saya ya, Pak. Atau saya yang menggeledah rumah Bapak. Baik, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Wi, Dewi, keluar sekarang, Wi. Dewi keluar lu. Selamat pagi, Komandan. Iya, selamat pagi. Lapor, Komandan.
Pusat memberi kabar bahwa tersangka yang bernama Elin alias Dewi terpantau sedang menaiki pesawat menuju Lombok. Kemungkinan dia kabur dari rumahnya semalam, Komandan. Oh, oke. Baik-baik. Terima kasih. Siap, Komandan. Lalu siapa kedua polisi yang kemarin datang ke rumah Bang Topan untuk menceritakan kronologinya? Monggo ditebak.